Feliza tidak bergerak, hanya menatap Fajri dengan dingin. Fajri tidak terpikir bahwa di kota Yunhai ada orang yang berani menentangnya secara terbuka. Dia menjadi sangat semangat. Dia bahkan tidak melihat kartu yang berada di tangan Feliza. Menurutnya, di kota Yunhai tidak ada kartu yang bisa mengancamnya. Dia berjalan perlahan ke depan Feliza dan menyeringai, "Apakah nona ini tidak mengenalku? Mengapa kamu berani maju untuk melawanku saat ini?" Feliza menyimpan kembali kartu itu dan berkata dengan cuek, "Tidak perlu mempunyai keberanian untuk melawanmu. Selama orang tersebut berpengetahuan pasti tidak akan mengizinkan kamu melukai orang lain." "Wow, apa yang kamu katakan itu benar sekali, nona penegak hukum." Fajri tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah Feliza berkata, "Lalu ketika kamu dan cowokmu merebut kaviar yang dipesan olehku, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak berpengetahuan? Apakah mengambil barang orang lain merupakan tindakan yang benar?" "Nona anggota penegak hukum." Abang, ada message untuk abang. Feliza tiba-tiba terdiam ketika dibantah oleh Fajri. Dia melotot Wang yang ketakutan hingga gemetaran. Abang, ada message Berpikir untuk bahwa abang. bocah ini memang sialan, mengapa harus membawanya pergi makan makanan barat semacam ini? Berpikir bahwa bocah ini memang sialan, mengapa harus membawanya pergi makan makanan barat semacam ini? Walaupun ingin memakannya, mengapa tidak mau makan steak yang biasa saja? Sekarang masalah ini menjadi seperti ini sangat merepotkan karena mereka juga bersalah. Tidak berdaya, dia hanya bisa mengatakan, "Jika kami telah mengambil sesuatu yang bukan milik kami, itu memang kesalahan kami. Kami belum menyentuh kaviar ini. Kamu dapat mengambilnya jika kamu menginginkannya, tetapi kamu tidak boleh melukai orang." Apakah sekarang hanya sebatas masalah kaviar saja? Fajri menatap Feliza dengan tatapan orang bodoh. "Aku telah berada di kota Yunhai selama puluhan tahun. Aku tidak pernah dirugikan oleh siapapun, tidak pernah ada yang mengambil keuntungan dariku. Apakah aku tidak malu?" "Lalu apa yang kamu inginkan?" Feliza mengerutkan kening, berkata dengan nada yang tidak senang. Mengapa pria ini begitu keterlaluan? Hari ini dia keluar untuk makan bersama dengan Wang, bukan keluar untuk bertugas, sehingga dia tidak ingin memperbesarkan masalah. Fajri menyeringai, matanya yang bernafsu menatap Feliza yang mempesona dan berkata, "Sangat sederhana, selama kamu menemaniku satu malam, kali ini aku akan memaafkanmu. Bagaimana menurutmu?" Begitu kata-kata ini diucapkan, pria di samping Fajri tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di sekitar yang menonton juga mulai berbisik, menatap Feliza dengan iba. Mereka semua berpikir bahwa Feliza tidak bisa lepas dari bencana malam ini. "Apa yang kamu katakan?" Seketika wajah Feliza menjadi kusam, dia tiba-tiba ingin menamparkan Fajri, ingin memberikan sebuah pelajaran kepadanya. Fajri tentu saja tidak menyadari, tetapi pria di sampingnya langsung melangkah maju dan menahan tangan Feliza yang lembut dengan 5 jari. "Nona cantik, jika memiliki sesuatu katakan dengan baik, memukul orang itu tidak benar." Pria itu juga tertawa sinis, berkata sambil menatap Feliza dengan iseng. Feliza menggigit giginya, mengangkat kakinya dan menendang ke arah lawan, tapi tetap sama dihindar oleh pria itu. Ketika Wang yang berada di samping melihat ini, dia ingin melangkah untuk membantu, tetapi dia sama sekali tidak pandai bela diri. Jika dia maju, dia pasti terkena pukulan. Seketika dia sangat cemas. Kebetulan dia dan Feliza keluar untuk melakukan tugas kali ini. Mereka telah menandatangani perjanjian dengan atasan. Tidak boleh melibatkan latar belakang keluarga mereka untuk memasuki kota Yunhai, jadi sekarang dia tidak bisa menggunakan latar belakang keluarganya untuk menakuti Fajri. Ketika melihat Feliza sama sekali bukan lawan pria itu dan dipermainkan oleh lawan, Wang sangat cemas hingga hampir menangis.
Manajer restoran yang pertama kali dipukul itu segera bereaksi, dengan cepat mengeluarkan teleponnya dan bersembunyi di sudut menelepon Paman Ding untuk meminta bantuan. Berani membuat masalah di restoran atas nama Gedung Sky benar-benar mencari mati. Di sisi lain, Desta sedang berjalan di sekitar mall dengan Vero dan Citra. Lengan dan bahunya sudah dipenuhi dengan tas belanja dari berbagai merek. Isi semuanya adalah pakaian Vero dan Citra. Tumbuh hingga dewasa. Itu adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa berbelanja adalah hal yang sangat menakutkan. Dia lebih suka menghadapi puluhan monster seperti Arlong sekaligus, daripada pergi belanja lagi. Kakak Desta, mari kita kunjungi 10 toko lagi ya, 10 toko. Vero melihat ekspresi Desta yang tak berdaya dan segera melangkah maju untuk menghiburnya. Desta tertawa canggung, menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Vero, jangankan 10, bahkan 20, aku juga bersedia menemanimu, kamu tenang saja. Setelah mendengar kata-kata Desta yang tidak jujur, Vero tiba-tiba menunjukkan senyum ceria. Siapa suruh sebelumnya kamu tidak menemaniku? Kali ini aku harus menyiksamu. Setelah itu, dia memutar pinggang rampingnya, baru saja bersiap untuk berjalan ke toko berikutnya. Telepon di saku Desta tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Paman Ding. Ketika Desta sedang ragu-ragu apakah ingin menerima panggilan itu, dia tiba-tiba melihat pandangan Vero yang kesal. Melihat Desta sedang memperhatikannya, Vero segera tersenyum dengan kaku. Kakak Desta, jika kamu sibuk, pergi saja. Lagi pula, aku telah mengunjungi begitu banyak tempat dan aku sudah merasa sangat puas, lanjut lain kali saja. Setelah mendengar demikian, Desta merasa sakit hatinya. Seberapa pengertian gadis ini, sehingga dia harus menanggung semua kesedihan dan keluhan sendirian? Berpikir tentang hal ini, Desta langsung menutup telepon tanpa ragu-ragu. Dia tertawa, jangan bodohlah, bisa menemani kamu keluar bermain juga merupakan sebuah relaksasi bagiku. Kamu tidak tahu bahwa aku sangat melelahkan setiap hari berurusan dengan hal-hal yang berantakan. Begitu juga dengan Paman Ding, mirip dengan wali kelasku sebelumnya, setiap hari mendesakku untuk belajar, tidak akan memberikan waktu istirahat untukku. Hais. Benarkah? Mata Vero bersinar, tak terkendali melangkah maju untuk memeluk Desta dan mencium pipinya dengan pelan. Ketika Citra melihat kondisi ini, dia langsung berkata, apakah kalian berdua bisa memperhatikan kondisi? Begitu banyak orang di jalan menonton, apakah kalian tidak tahu harus mengontrol sedikit? Desta mengangkat alisnya dan berkata kepada Citra. Lalu, apakah Kak Citra ingin menciumku juga? Kamu mencari mati? Citra tertegun, lalu berubah menjadi marah, tersipu dan meninju Desta. Ketiganya bermain-main di tengah jalan, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari jendela sebuah restoran di lantai 3 yang berada di depan. Terlihat sesosok tubuh terbanting menembus jendela dari lantai atas langsung jatuh ke bawah. Semua orang yang berada di bawah melihat pemandangan ini langsung berteriak. Desta secara refleks langsung menjatuhkan tas belanja di bahunya, melangkah maju dan memeluk sosok itu di lengannya. Minggir! Pada saat Desta memeluk orang itu, dia menggunakan teknik memutar, secara langsung mengarahkan kekuatan itu ke lantai di sepanjang kakinya. Boom, meledak 2 kali. Keramik lantai marmer yang keras di jalan perbelanjaan tiba-tiba hancur menjadi 2 lubang yang dalam dan retakan menyebar. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah menangkap orang itu, Desta menghelakan nafas lega, kemudian bertanya dengan orang yang berada di pelukannya. Pada saat melihat orang itu, orang tersebut juga menatap Desta. Mereka berdua saling bertatapan dan pada saat yang sama mereka saling tertegun. Ternyata kamu?
Benar, orang yang ditangkap oleh Desta saat ini adalah Feliza. Desta segera menurunkannya, menunjuk ke atas dan berkata, "Pejuang Feliza, mengapa kamu bisa jatuh dari atas? Apa yang terjadi?" Faktanya, setelah Desta mengetahui bahwa orang tersebut adalah Feliza, dia segera menyingkirkan kemungkinan bahwa orang tersebut bukan tidak sengaja memecahkan jendela dan jatuh dari atas. Apakah sedang bercanda? Orang tersebut adalah pejuang spesial yang terjatuh dari atas, mana mungkin akan jatuh dari lantai atas? Pasti sedang menghadapi sesuatu yang mendesak, sehingga tidak sempat memakai lift saja. Tapi ketika Feliza mendengar hal ini, wajahnya yang cantik berubah menjadi merah, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak bisa menjelaskan semua ini kepadamu sekarang, aku harus naik segera." Setelah mengatakan, dia langsung mendorong Desta dan bergegas menuju ke atas. Desta tertegun sejenak, melihat sosok Feliza yang sudah menghilang di pintu masuk lift dengan tatapan bingung. "Kakak Desta, siapakah orang itu?" Pada saat ini, Vero dan Citra berjalan kemari dan bertanya dengan penasaran. Desta tidak menyembunyikannya, langsung mengungkapkan identitas Feliza. Vero dan Citra mengangguk dengan serius dan berkata, "Ternyata begini, lalu bagaimana dia bisa jatuh dari atas?" Sambil berbicara, Vero mundur 2 langkah dan melirik ke restoran di atas. Kakak Desta, aku punya kesan dengan restoran ini, sepertinya restoran ini milik gedung Sky," kata Vero dengan kaget. Desta terkejut sejenak, kemudian mendongak dan menyadari bahwa benar merupakan bisnis miliknya. Dia masih ingat setengah bulan yang lalu dia datang mengunjungi tempat ini. Kebanyakan orang mengatakan bahwa kaviar di sini sangat otentik dan sangat populer. Jika kamu ingin makan kaviar di sini, kamu harus memesan setengah bulan sebelumnya. Vero, Kak Citra, mari kita naik melihatnya. Desta menoleh menatap kedua gadis itu dan berkata dengan tegas. Meskipun dia sudah berjanji untuk menemani kedua gadis ini belanja, tetapi tadi dia telah menutup panggilan dari Pamanding. Dia tidak mungkin bisa berpura-pura tidak melihat apa yang telah terjadi di depannya. Vero dan Citra juga bukan orang yang tidak pengertian, mereka langsung mengangguk setuju. Ketika ketiganya datang ke depan lift, kebetulan pintu lift baru saja terbuka dan mereka bersiap untuk masuk, terlihat sekelompok besar pengunjung dengan panik bergegas keluar. "Halo, bagaimana dengan situasi di atas?" Desta segera menahan seorang pria gemuk dan bertanya. Pria gemuk itu berkeringatan dan Desta menahannya, membuatnya ketakutan hampir menangis. "Aduh, jangan pegang aku, kamu ingin tahu apa situasinya, pergi ke atas lihat saja sendiri." "Ya Tuhan, apakah itu manusia? Mengapa aku terasa seperti sedang menonton film, berjalan seperti terbang? Aku pasti rabun. Aku akan pergi mencari dokter. Jangan menahanku." Setelah mengatakan ini, dia menurunkan tangan Desta dan bergegas pergi. Berjalan seperti terbang? Desta menyipitkan matanya dan saling bertatapan dengan Citra yang berada di samping. Seniman bela diri. Keduanya mengetahui apa yang ingin mereka ungkapkan dari tatapan tersebut. Desta segera berkata, "Kak Citra, nanti kamu melindungi Vero dengan baik. Biarkan aku yang menyelesaikan masalah ini. Aku ingin melihat seniman dari mana yang berani membuat masalah di tempatku." Setelah berbicara, Desta membawa kedua gadis itu masuk ke dalam lift dan bergegas menuju ke restoran lantai 3. Ketika mereka keluar dari lift, tiba di luar restoran, sudah mendengar bunyi hentakan dari dalam. Beberapa pelayan menggigil di belakang meja resepsionis di depan pintu. Desta mengabaikan mereka dan bergegas masuk untuk melihat. Dia langsung terkejut setelah melihat situasi depan mata.
Bulan lalu dia datang, restoran ini masih terlihat sangat berkelas dan mewah. Pada saat ini, seperti sedang pembongkaran dan akan segera melakukan renovasi. Semua meja dan kursi jatuh dan pecah. Lampu kristal di langit-langit sudah rusak dan pecah. Kaca pecah di mana-mana. Dan kedua orang masih sedang berkelahi di tengah-tengah restoran, tubuh mereka melompat dan bergerak, seperti sedan syuting film seni bela diri. Salah satu dari mereka secara alami adalah Feliza yang memegang cambuk besi dan yang lainnya adalah pria yang berpenampilan biasa, terlihat sangat kuat. Feliza seperti anak kecil di hadapannya, setiap gerakannya diuraikannya dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa Feliza telah menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, tetapi pria itu seperti sedang mempermainkannya. Ini adalah perbedaan antara seniman bela diri dan orang biasa. Walaupun Feliza pernah menjadi anggota pasukan militer api, yang termasuk sangat kuat, tetapi dia masih jauh berbeda dibandingkan dengan dia. Berhenti, jangan berkelahi lagi. Melihat bahwa restoran sudah dihancurkan dengan berantakan, Desta tidak tahan lagi langsung berteriak. Namun, baik Feliza maupun pria itu tidak bermaksud ingin berhenti. Feliza sangat marah dan tidak ingin berhenti. Pria itu tidak mengenal Desta, mengira bahwa Desta hanyalah seorang manajer restoran, sama sekali tidak bermaksud untuk mempedulikannya. Pandangan Desta menjadi dingin, dia berkata lagi. Aku menyuruh kalian untuk berhenti, apakah kalian tidak mendengar? Berisik. Pria itu tidak sabar langsung memarahinya dan menendang sepotong kaca yang pecah. Pecahan kaca itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah cahaya dan melesat ke mulut Desta. Jika hal ini merupakan orang biasa, pasti tidak akan bisa menghindari serangan mendadak ini. Jika beruntung, hanya cedera di mulut saja. Jika tidak beruntung, kemungkinan akan membahayakan nyawa. Pada saat itu, Desta meraih 5 jari ke depan, dengan mudah menjepit pecahan kaca yang kuat itu dengan tangannya. Kelihatan dia hanya mengeluarkan sedikit tenaga saja. Suara pecahan kaca, prak. Pecahan kaca menjadi hancur di telapak tangannya dan tersebar. Melihat adegan ini, pria itu langsung mengangkat alisnya dan berkata dengan takjub. Ternyata kamu dapat menerima trik ini dariku. Apakah kamu juga seorang seniman bela diri? Desta tidak berbicara, hanya mengalihkan pandangannya ke sudut, dengan kedua tangan di sakunya, menatap sosok orang itu dengan dingin. Mungkin ini adalah Tuan Desta, yang telah terkenal di seluruh kota Yunhai selama beberapa waktu ini ya? Pajri melihat Desta menatapnya, dia tersenyum dan melangkah maju berkata. Desta juga mengenali identitasnya dan tersenyum. Keterlaluan, aku hanya sedikit terkenal saja, aku mana berani berada di depan kamu, tetapi aku tidak tahu mengapa kali ini Tuan Zon ingin membela bawahanmu dan mencari masalah di restoranku. Pajri mengangkat bahu dan berkata dengan nada iseng. Karena aku ingin meminta keadilan untuk wajahku. Aku belum pernah bertemu seseorang yang berani merebut barang dariku sebelumnya. Sekarang karyawanmu berani melakukan ini, itu artinya ajaran kamu terhadap mereka biasanya terlalu longgar. Aku baik hati membantumu mengajari mereka. Setelah itu, Pajri melirik ke arah pria itu. Pria itu mengetahui dan menendang bangku yang berada di depannya. Bangku terbang ke arah manajer restoran yang sudah pucat dan panik. Pada kondisi yang tepat, Desta segera melangkah maju. Ketika bangku tersebut hendak mengenai manajer restoran, dia langsung mengulurkan tangan untuk menangkapnya dengan kuat dan meletakkannya. Tuan kedua, terima kasih. Manajer restoran diselamatkan, kakinya gemetaran hingga duduk di lantai dan terus berterima kasih kepada Desta. Meskipun Desta tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi dia kira-kira sudah menebaknya, jadi dia berkata, hal yang paling penting dalam berbisnis adalah Abang, kejujuran. ada message untuk abang.
Kali ini kamu yang menyebabkan masalah ini, aku akan membantumu untuk menyelesaikannya. Tetapi setelah masalah ini selesai, kamu sendiri pergi menyerahkan surat pengunduran diri. Setelah mengatakan, Desta mengabaikan wajah pucat manajer restoran, kemudian melangkah ke depan dan berjalan menuju ke arah Pajri dengan santai. Kenapa? Apakah kamu ingin membela karyawanmu? Pajri mencibir, menatap Desta dengan pandangan iseng. Desta mengangkat bahu dan berkata sambil tertawa, Tuan Zon, kali ini aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu menganggap bahwa orang aku yang melakukan kesalahan, aku dapat meminta maaf dan memberikan kompensasi, bagaimana kalau kita damai begitu saja? Boleh, aku bukan orang yang tidak pengertian. Pajri tertawa dan berkata, bagaimana kalau kamu menyuruh manajer restoran kamu dan 2 gadis di belakangmu menemani aku bermain? Selama aku senang, tentu saja aku tidak akan mempermasalahkan lagi dan kamu tetap menjadi tuan muda kamu yang perkasa di kota Yunhai. Apakah aku cukup pengertian? 2 gadis yang dia bicarakan dia secara alami adalah Vero dan Citra. Pajri, aku menyarankan kamu untuk tidak keterlaluan. Desta menyipitkan matanya dan nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Apakah orang ini benar-benar mengira Desta takut padanya, sehingga mengeluarkan berbagai permintaan? Pajri melihat Desta tidak setuju, dia sama sekali tidak terkejut. Dia tidak bodoh. Ketika dia melihat Desta datang bersama Vero dan Citra, dia sudah mengetahui hubungan di antara mereka bertiga. Alasan untuk mengatakan permintaan ini adalah untuk membuat Desta marah. Dia telah berhasil. Karena kamu tidak menyetujui, maka tidak perlu dibicarakan lagi, Big Mo, lanjut menghancurkan. Pajri melambaikan tangannya, wajahnya terlihat sangat cuek. Pria yang bernama Big Mo segera menuruti perintahnya, mengangkat kursi di sampingnya dan membanting ke meja makan di sampingnya. Melihat bahwa meja makan bahan kristal akan segera dihancurkan, Pajri tersenyum sinis, tetapi di detik berikutnya, senyuman di sudut mulutnya menjadi kaku. Hanya melihat Desta yang awalnya masih berdiri di pintu masuk restoran, tidak tahu kapan dia tiba di sisi Big Mo. Kursi yang akan dihancurkan dengan kuat itu ditangkap oleh Desta di udara. Tidak peduli seberapa kuat tenaga yang dikeluarkan Big Mo, kursi tidak jatuh setengah inci pun. Apa yang terjadi? Wajah Big Mo menegang, diam-diam mengeluarkan kekuatan internalnya, mencoba untuk mengalahkan Desta. Desta menatapnya dengan cuek, kemudian berkata, letakkan kursinya dulu. Jika ada masalah, katakanlah dengan baik-baik. Setelah mengatakan, Desta menyambar kursi dari tangan Big Mo dan meletakkan di samping dengan pelan. Pada saat ini, raut wajah Big Mo semakin terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana Desta melakukannya. Kursi ini dipegang olehnya, tetapi mengapa Desta bisa mengambil dalam sekejap mata? Kuncinya adalah dia tidak terasa apapun. Ketika dia sedang memikirkan hal ini, rasa sakit yang kuat dan tak tertahankan muncul dari tulang jarinya. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa kelima jarinya sudah diputar. Tentu saja, Desta telah mematahkan jari-jarinya seperti kilat hanya untuk merebut kursi tersebut, tetapi kecepatannya terlalu cepat, menyebabkan rasa sakitnya belum bereaksi. Ah! Big Mo menjerit. Setiap bagian kecil dari tubuh memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan dengan hati. Rasa sakit kelima jari patah sekaligus tidak dapat dibayangkan, walaupun seorang seniman bela diri seperti dia juga tidak bisa menahan rasa kesakitan itu. Mencari mati. Dia mengertakkan gigi dan yakin bahwa Desta dapat menyerangnya hanya karena dia belum siap. Pada saat ini dia sangat marah, langsung meninju Desta dengan tangan lainnya. Desta membuka kelima jarinya, dengan mudah menjepit tinjuan Big Mo di telapak tangannya dan memutarnya dengan keras. Krek!
Terdengar suara tulang yang retak. Hanya melihat bahwa seluruh lengan kiri Big Mo dipelintir oleh Desta. Dan Big Mo menjerit lagi, seluruh wajahnya menjadi pucat dan keringat-keringat terus menetes hingga seluruh rambutnya basah. Desta juga tidak ragu-ragu, langsung menendang dada Big Mo dengan kaki, menendangnya hingga seluruh badannya terbang dan membantingnya ke dinding restoran. Tuan Zon, bisakah kamu duduk dan bicara sekarang? Setelah menyelesaikan pria yang bernama Big Mo, Desta menoleh dan menatap Pajri dengan tatapan iseng. Senyum di wajah Pajri benar-benar menegang. Ketika dia mendengar kata-kata Desta, dia langsung fokus kembali. Hanya melihat wajahnya sudah berubah, kemudian mendengar dia mendengus dan melambaikan tangan berkata, "Kali ini lupakan saja, jika masih ada lain kali, aku tidak akan menyerah begitu saja." Setelah berbicara, Pajri segera berbalik dan berjalan keluar restoran, bahkan tidak mempedulikan Big Mo. Desta tidak menghentikannya. Kekuatan keluarga Zon di kota Yunhai memang sangat kuat, hampir sebanding dengan keluarga Feng pada masa jayanya. Hal yang sangat disayangkan adalah di dalam anggota keluarga Zon, kecuali Pajri yang sifatnya lebih ligat, yang lain semuanya lebih pendiam. Hal ini membuat orang luar tidak mengetahui situasi di dalam keluarga Zon, bahkan Desta juga tidak tahu. Jadi jika bukan karena terpaksa, dia juga tidak ingin berkonflik dengan Pajri. Masalah kali ini, tampaknya Pajri membuat keributan karena ingin mencari keadilan bagi dirinya sendiri. Tetapi Desta segera menyadari kenyataannya, mencari keadilan itu salah. Tujuan sebenarnya Pajri mungkin hanya ingin datang untuk menekan kejayaannya saja. Lagi pula, beberapa waktu ini, hampir semua hal yang beredar di kalangan atas kota Yunhai berkaitan dengan Desta. Sebagai generasi yang lebih muda, Pajri, sebagai tokoh veteran yang senior, jelas sedikit iri, itulah sebabnya akan terjadi kejadian seperti ini. Setelah mengerti segalanya, Desta berjalan ke sisi manajer itu dan memerintahkan beberapa hal kepadanya. Dia kemudian langsung pergi bersama Vero mereka. Tujuan utama hari ini adalah menemani Vero dan Citra belanja. Hal semacam ini hanya dapat dianggap sebagai sebuah episode. Sekarang sudah selesai, tidak ada gunanya untuk tetap berada di sini lagi. Feliza yang berada di sudut melihat bahwa Desta hendak pergi, dia ingin menyusulnya, tetapi ditahan oleh Wang. Adik Feng, apakah kamu baik-baik saja? Aduh, kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku ketika melihat kamu jatuh. Untungnya, kamu hebat sehingga tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak bagaimana aku menjelaskan kepada kakekmu? Wang menepuk dadanya dan bersyukur. Alis Feliza menggumpal, dia berkata dengan dingin, "Wang, kamu kemana pada saat aku sedang berkelahi dengan Big Mo?" Wajah Wang menjadi kaku, dia bergumam dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ketika Feliza dan Big Mo sedang berkelahi, dia segera menemukan sebuah sudut untuk bersembunyi dan menarik sebuah meja makan menghalangi kepalanya karena takut ditemukan. Sekarang Feliza bertanya, dia tidak tahu harus menjawab apa. Feliza mendengus dingin dan melepaskannya, berkata dengan cuek. Kamu juga telah melihat bahwa ketika dalam kondisi bahaya, kamu tidak dapat membantuku sama sekali. Daripada memilih untuk menerima pengejaranmu, lebih baik aku pergi mengejar Desta itu. Setidaknya ketika aku jatuh dari sini, dia yang menangkapku terlepas dari bahaya. Jika kamu berada di bawah, apakah kamu berani menangkapku? Dia tidak bertanya apakah Wang bisa menangkapnya, tetapi apakah dia berani menangkapnya. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar kecewa dengan Wang. Berarti orang yang menyelamatkannya dari pabrik terlantar sebelumnya, tidak mungkin merupakan Wang. Dia juga bodoh mempercayai kata pengecut ini. Setelah Feliza pergi, Wang berdiri di sana dengan ekspresi kusam. Sejenak kemudian,
Dia baru menepuk meja dan pergi dengan marah.